Gas, otw. Belum tidak apa nggak Dao. Ngopi, nongki, atau nabung ya? Halo girls, selamat datang di Pokemon Podcast kece dan ngobrol santai. Hai, aku Nay. Dan aku Jessel, dan kali ini kita bakal jadi host di episode ketiga Pokemon. Jess, kamu pernah nggak sih ngerasa duit kayak ngilang gitu aja? Uang jajan baru masuk nih, tapi tiba-tiba saldo tinggal 20.000. Pernah dong, kadang pengen nongki biar gak FOMO, kadang juga pengen ngopi biar self reward. Tapi di akhir bulan malah nangis dompet kosong. Nah, itu dia, sama banget kayak aku. Ujung-ujungnya kalau udah akhir bulan, dompet kosong. Mau minta ke ortu juga nggak enak. Aku udah pernah nyoba sih buat nabung, tapi gagal di tengah jalan. Oh, berarti ini fenomena yang emang umum terjadi dong ya? Bener Makanya di episode Pokemon kali ini kita bakal bahas ngopi, nongki, atau nabung. Cara milih prioritas buat anak muda. Kita bakal bahas gimana caranya supaya anak SMA bisa tetap have fun, namun gak lupa buat nyiapin masa depan. Nah, dan serunya lagi, kita bukan cuma ngobrol berdua nih, tapi kita udah kedatangan narasumber spesial, yaitu guru ekonomi sekolah kita, Miss Jenny. BTW, Miss Jenny di mana ya? Iya, di mana ya Miss Jenny? Tok tok tok, paket. Hah? Nay, apa ini? Paket apa ini? Hai. Oh, ternyata Miss Jenny. Silakan duduk, Miss. Nah, jadi halo Miss Jenny. Mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya untuk teman-teman yang mungkin masih belum kenal sama Miss Jenny. Halo semuanya, perkenalkan nama Miss Putri Jenny. Kalian bisa panggil Miss Jenny. Miss mengajar ekonomi di SMA. Nah, karena kita udah kenal sama Miss Jenny nih, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pertanyaan podcast hari ini. Miss, aku kepo deh. Miss kan guru muda nih, masih di early 20s. Miss masih sering nongkrong gak sih sama teman-teman Miss? Pasti dong, masih. Apalagi nongkrong tuh seru ya. Iya, benar banget. Ternyata guru kita emang gaul ya, Jess. Iya lagi, takut nih tiba-tiba lagi nongki terus ada guru. Nah, tapi kalau buat Miss Jenny sendiri nih, Miss tuh seringnya nongki di mana sih? Kalau Miss sama temen-temen ya, biasanya itu suka nongkrong di kopi kenangan atau enggak di iya. fore Oh. gitu. Iya, sama sih kayak aku juga sering Iya. banget nongkrong di situ. Nah, berarti Miss Jenny ini emang punya banyak insight ya ke dalam kehidupan anak muda zaman sekarang. Udah sering ketemu anak muda di sekolah dan masih update sama gaya nongki anak zaman sekarang. Nah, kalau dari observasi Miss sendiri nih, gimana sih kebiasaan anak SMA dalam mengatur uang jajan di kultur yang banyak nongki kayak sekarang? Kalau Miss lihat ya, khususnya di sekolah kita, sebenarnya banyak anak-anak tuh yang sudah mulai belajar menabung gitu ya. Jadi ada dua tipe nih. Ada yang begitu dikasih uang jajan langsung habis, ada yang dikasih uang jajan tapi udah mulai bisa untuk nabung. Iya. Disimpan, disisihkan sedikit-sedikit gitu. Wah, berarti emang tiap anak punya cara yang unik ya, Yap, Miss. betul banget. Menarik banget. Apalagi kalau sudah ada yang bisa atur uangnya biar cukup dalam seminggu atau bahkan lebih. Menurut aku sih itu udah keren Iya, banget buat pasti udah anak keren SMA. banget kan. Iya. Nah, kalau gitu menurut Miss sendiri nih, lebih baik anak SMA itu belajar menabung dari sekarang atau nggak apa-apa kalau masih sering jajan dan nongki? Nah, nongki boleh banget. Miss di usia sekarang aja juga masih nongki gitu ya. Tapi belajar menabung itu juga penting. Belajar menabung itu harus dimulai dari sekarang. Bahkan sebenarnya dari usia dini itu harus sudah diajarkan oleh orang tua gitu. Jadi nongki boleh dan nabung itu tetap yang utama. Oh iya, bener setuju banget. banget sih Miss. Jadi kuncinya itu bukan melarang jajan atau nongki ya, tapi belajar ngatur prioritas dan punya tujuan yang jelas. Nah, kalau dari Miss sendiri, ada nggak tips lagi yang sederhana yang bisa dilakuin sama anak SMA supaya uang jajan Yes. lebih awet? Oke, yang pertama kita tuh harus tahu dulu orang tua biasanya ngasih kita itu uang jajan berapa banyak ya. Kemudian yang kedua kita harus biasakan untuk mencatat pengeluaran kita setiap hari. Untuk apa sih tujuannya? Supaya kita tahu uang jajan kita ini biasanya habis untuk beli apa, beli jajan kah, beli barang kah, atau beli apa gitu. Nah setelah kita tahu, kita mulai belajar untuk membatasi diri gitu ya. Sehari Bener banget. minimal maksimal tuh jajan berapa? Misalnya sehari dapat uang jajan 50.000, maka maksimalkan
hari itu hanya boleh 30.000, nggak boleh lebih dari itu. Nanti kalau udah terbiasa ada sisa uang jajan boleh itu ditabung. Tapi itu kalau masih baru. Kalau udah terbiasa, udah bener-bener yang oke banget ngaturnya, dia mulai bisa untuk menyisihkan. Jadi beda ya, menyisakan dengan menyisihkan gitu. Oh, I see, oke I see. oke. Lengkap banget ya tips-tipsnya. Jadi bukan cuma tentang jumlah uangnya, tapi tentang kesadaran diri dan juga kebiasaan. Yes, betul banget. Nah, ngomong-ngomong soal menabung nih, Miss. Kalau ada anak SMA yang punya keinginan untuk beli sesuatu, misalnya kayak gadget atau barang impian gitu, strategi menabung paling efektif tuh apa sih, Miss? Strategi paling efektif. Pertama, biasa kan kalau anak sekolah tuh butuh apa-apa tinggal minta orang tua ya. Kalau sekarang karena kita konteks belajar menabung, kita harus cari tahu dulu barang yang kita mau beli itu apa. Misalnya mau beli sepatu, harganya berapa? Tentukan. Targetnya itu kapan kita mau beli. Nah, nanti kalau udah tahu, baru kita mulai pelan-pelan untuk belajar nabung. Tipsnya gimana? Ya kayak tadi yang Miss jelaskan sebelumnya, gitu. Oh, I see. Keren banget sih, Miss. Jadi, kita bisa belajar tanggung jawab dan juga sabar lewat proses menabung. Nah, supaya bisa membantu proses menabung nih, ada nggak sih tips lagi dari Miss Jenny supaya kegiatan menabung itu jadi lebih asik? Nah, itu dia. Nah, ini yang paling susah tuh biasanya untuk anak Bener muda banget. gitu ya. Miss Bener juga banget, baru Miss. bisa Iya. belajar menabung. Bagus banget itu dari kuliah. Jadi pertama kita tentukan dulu goalsnya gitu. Kita harus tahu kita mau beli apa. Cuman yang paling penting adalah kesadaran diri. Kita tahu goals kita punya cara untuknya, tapi kalau kita nggak punya kesadaran diri untuk menabung, ya itu nggak akan bisa. Itu akan sia-sia. Jadi nabung sebulan 2 bulan, tiba-tiba nanti nggak mau nabung lagi, itu nggak bisa. Jadi harus kesadaran diri. Kedua, tentukan goalsnya itu apa. Mau beli apa, harganya berapa, kapan mau dibeli. Nanti kalau udah tahu, kita bisa pakai uang jajan kita tadi untuk menabung gitu. Ya. Tapi harus konsisten ya. Dan kalau untuk harga mahal itu biasanya ada pengorbanan. Ada 2. Kalau harganya mahal, pertama, potong uang jajan atau kurangi uang jajan supaya dapat uang lebih cepat, dapat barangnya lebih cepat, atau uang jajannya normal tapi dapat uangnya, nabung uangnya itu lama dan barangnya pasti lama. Iya. Iya, bener banget sih. Itu termasuk keren sih, Miss. Jadi kuncinya bukan cuma tentang jumlah uangnya, tapi juga rasa bangga kalau misalkan kita bisa membeli sesuatu dari hasil nabung kita. Apalagi buat anak SMA zaman sekarang ya. Dan kalau misalnya kita nabung di celengan yang lucu-lucu gitu juga kayaknya nambah semangat sih. Yes, bener betul, banget. betul. Dan dari semua tips yang Miss sudah sampaikan tadi, kita bisa belajar kalau kebiasaan menabung itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti uang jajan. Asal ada niat dan konsisten, pasti bisa. Nah, buat teman-teman pendengar Pokemon, semoga obrolan hari ini bisa menjadi pelajaran buat kalian dalam mengatur uang jajan yang dimulai dari sekarang. Yap. Dan terima kasih juga kepada Miss Jenny yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan terima kasih juga buat semua yang udah dengerin podcast sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dengerin episode-episode seru berikutnya di Pokemon, podcast kece dan mengobrol santai. Thank you and see you in the next episode, Eagles. Bye!